Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar semuanya? Yang diberkati, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, senang bisa kembali melayani setiap jemaat Tuhan di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga jemaat Tuhan yang bergabung secara live streaming pada siang hari dalam ibadah minggu reses yang ketiga. Pada siang hari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, bersama-sama kita boleh berkumpul beribadah memuji Tuhan. Kita percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa yang sama Tuhan melawat setiap kita. Kuasa kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah setiap kita. Maka bersama-sama pada siang hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, buat kuat tangan Tuhan yang setia menopang, setia memelihara setiap kami. Hingga sampai hari ini kami ada, kami tahu Tuhan, bukan karena kuat, hebat, gagah kami, tapi semua karena kasih, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur karena Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk bersama-sama kami beribadah pada siang hari ini. Dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap umat Tuhan yang beribadah secara langsung di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap jemaat Tuhan beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya dimanapun kami berada, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, penuhi setiap kami, lawat setiap kami, biar siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Pulang nanti setiap kami yang beribadah, bahkan setiap kami yang melayani, kami diubahkan dalam Tuhan, kami dikuatkan dalam Tuhan, bahkan kami semakin bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah setiap pujian kami, setiap sembah kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh percaya apapun yang jadi doa pergumulan umat Tuhan, di atas kayu salib Tuhan mengatakan semuanya sudah selesai. Oleh tubuh darahmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah, kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita pada siang hari. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita menaikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Ini pujian syukur sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita sama-sama. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mengucap syukur, kita renungkan kebaikan Tuhan siang hari ini. Inilah yang ku renungkan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah setiap pujian kami senangkan hati Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Lebih lagi sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Inilah yang setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sambil kita bangkit berdiri pada siang hari ini bersama-sama, kita berikan sembah kita bagi Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Yesus, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bermazmur bagi Tuhan siang hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami renungkan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami ingat kesetiaan Tuhan sampai hari ini bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian pengakuan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami sembah. Mari bersama-sama setiap kita di media saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dengan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hatimu kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan sampai hari ini.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari lebih lagi bersama-sama di hadapan Tuhan pada siang hari ini, kan syukur sebagai bagi Tuhan. Nyatakan, inilah yang setiap waktu, tak pernah habis kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis, oh manis kau dengar, hatiku bersuka dan
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang mengucap syukur sama-sama nyatakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama, ku kagum hormat, ku kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kami sembah, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Akan sembah kita bagi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan paling terbaik, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala rasa kagum kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia menolong kami, setia menyertai, setia memberkati, setia menyembuhkan, setia memulihkan. Allah yang kami sembah di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, sama-sama kita boleh katakan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersuka cita. Boleh kasih tahu sekarang kirimu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Come on.
pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana. Come on. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, boleh tunjuk kiri kananmu dan katakan, lambaikan tangan kita, Tiberias, katakan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kembali bersama-sama umat Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita bagi kemuliaan Yesus. Dalam Yesus
bersama umat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju dan nyatakan kuasa-Nya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari umat Tuhan Yesus dengan bersukacita serukan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari lebih lagi umat Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi katakan, nama Yesus, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Yang masih semangat, boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama umat Tuhan, angkat suara kita dengan satu hati kita katakan, come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan, mari bersama-sama, keselamatan bagi Allah.
kekuatan, hormat dan kekuasaan. Sekali lagi umat Tuhan Yesus, tepuk tangan di atas kepala. Keselamatan, kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dan bersama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu itu video highlight khotbah gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Bukti besar dari kebangkitan Yesus adalah Yesus menunjukkan dirinya hidup. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka. Makan dan minum, menunjukkan kepada murid-murid tanda luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Jadi Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri untuk menetapkan zaman baru, yaitu zaman kasih karunia. Kebangkitan dan penampakan Yesus memberikan jalan keselamatan untuk kita bertobat, sehingga kita dapat menikmati kasih karunia yang datang dari Yesus. Juga untuk tegaskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Allah itu sendiri. Dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus menegaskan jati diri Yesus yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihat dan mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus, menghasilkan terobosan untuk hadapi masa depan. Di dalam kebangkitan dan penampakan diri Yesus menyatakan bahwa di dalam Yesus harapan kita juga dibangkitkan agar kita mengalami terobosan untuk masa depan. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita adalah Allah yang menciptakan bumi dan isinya semua dan menciptakan kita manusia, dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Diampuni dosanya, diselamatkan, kelak akan bersama-sama dengan Allah kembali di kerajaan sorga. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih selengkapnya dapat disaksikan yaitu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan yaitu suara gembala sidang yang ditulis langsung oleh hambanya yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Minggu 11 Mei 2025. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa, dan banyak menyembah Tuhan. Lalu, apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dalam Injilnya 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, dan juga Yohanes pasal 4, ayat yang ke-34. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus selalu berjalan sesuai kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus diutus ke bumi
untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, juga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Poin yang kedua, akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Dalam Injilnya, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dan kekuatannya tidak berubah, kekal selamanya. Kuasanya tidak terbatas, baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih, dan kekudusan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan kita, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Poin yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Dalam Injilnya, Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17, dan juga Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-11. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dan langkah apa yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita penuh berkat Tuhan dan akan memberi faedah. Untuk meminta petunjuk Tuhan, kita perlu memeriksa motivasi hati kita, lalu menjalani perjalanan iman kita dengan penuh ketaatan menuju kehendak Allah. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali mari bersama-sama kita akan menyaksikan video in memoriam mendiang Bapak Gembala Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan terus menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kita selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga, agar keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan sorga.
Pesan dan doa dari mendiang Bapak Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, untuk selalu diingat dan dikenang. Tuhan Yesus memberkati. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya bersama-sama kembali kita mau satukan hati kita, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, untuk anugerah-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sungguh mengecap kebaikan-Mu, pemulihan daripada-Mu nyata di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih, bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mau menggendong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Bapa, sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami telah datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih untuk kekuatan yang baru Tuhan limpahkan pada setiap kami di tempat ini. Kami juga telah datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, bersyukur atas sukacita yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Celikan setiap telinga kami, ubahkan setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, agar setiap kata kalimatnya merupakan isi hati Tuhan, agar setiap kata kalimatnya merupakan kebenaran yang sejati, yang meneguhkan iman setiap kami, yang kiranya boleh menegur setiap kami, mendidik dan juga mengajar, serta menjadi pengingat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh juga merema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk datang dengar kebenaran firman Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Sama-sama dari awal kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan hanya Yesus, hanya Yesus pertolongan. Kembali dari awal, sama-sama kita kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam
dengan segenap hatimu katakan, Engkaulah sumber tempat bersembunyi aku, Engkau penolong di saat susah. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Engkaulah sumber tempat persembunyian kami, Yesus. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama. Engkaulah sumber
Terima kasih Tuhan, Kau menjadi kekuatan, penolong, perisai dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap langkah kami, perlindungan Tuhan begitu sempurna. Yang jahat dihalau, dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan yang terus menarik kami untuk semakin masuk dalam rencana-Mu yang besar. Sehingga di tempat ini kami imani Tuhan Yesus, kami akan berkembang, semakin dahsyat dipakai menjadi alat kerjaan surga. Kami berdoa yang sakit ditolong Tuhan, disembuhkan. Kelemahan kami diangkat, diberikan kekuatan yang baru. Bahkan segala serangan roh jahat dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, ambil alih ibadah ini Tuhan. Tuhan berbicaralah, bukan manusia yang berbicara di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Saya lihat wajahnya semua penuh sukacita Tuhan. Amin. Siap diberkati Bapak Ibu? Sama-sama buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-15. Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat ke-15. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita baca bergantian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. 10 Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 12. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. (15) bersama-sama. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Haleluya. Siang hari ini saudaraku, kita akan berbicara tentang betapa pentingnya pola pikir di dalam kehidupan orang percaya. Setiap manusia pasti sudah memiliki pola pikir, betul tidak? Ya. Pola pikir ini berbicara sebuah pola. Pola di dalam berpikir. Jadi pola itu sudah jadi. Sama seperti ketika kita mau menjahit baju, polanya dibuat dulu saudaraku. Baru kemudian diukur kainnya sesuai dengan pola. Nah, pola pikir ini berbicara tentang cara berpikir kita yang sudah terbentuk sekian puluh tahun sesuai dengan umur kita masing-masing. Dan pola pikir ini sudah terbentuk pastinya sedikit banyak campur tangan dari keluarga maupun lingkungan, sekolah ataupun pekerjaan atau pelayanan di mana kita berada. Bisa juga ada pengaruh dari siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, pola pikir itu terbentuk. Tapi seringkali yang menjadi masalah, pola pikir yang dimiliki kita sebagai anak Tuhan itu seringkali pola pikir yang salah. Nah, ini berbahaya karena pola pikir ini nanti bisa menuntun kita kepada perbuatan yang salah. Makanya seringkali manusia melakukan kesalahan dan kemudian ujung-ujungnya penyesalan. Kenapa mereka melakukan kesalahan yang membawa kepada penyesalan? Karena ternyata di awal pola pikirnya salah saudaraku. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami banyak proses. Apa yang diproses? Pola pikir ini. Diproses supaya menjadi seperti pola pikirnya Tuhan. Bilang amin dulu. Amin. Yang salah diperbaiki. Nah, ini yang seringkali kita rasakan terjadi perubahan. Ya, yang secara drastis ketika kita ikut Tuhan. Mungkin dulu begini, sebelum kita ikut Tuhan kita sudah punya tatanan kehidupan. Dari skala prioritas utama sampai yang terendah. Mungkin pertama keluarga, anak-anak, ya kan, kemudian usaha, karir, pekerjaan. Mungkin setelah ikut Tuhan pelayanan, segala macam masuk tuh. Dari A sampai Z kita sudah tahu mana yang utama,
mana yang berikut, seterusnya apa. Tapi begitu ikut Tuhan jangan kaget. Tiba-tiba nanti prioritas yang di bawah diangkat sama Tuhan jadi yang utama, saudaraku. Diobrak-abrik sama Tuhan. Nah seringkali kita merasa kita nggak siap di sini. Karena kita merasa gini, oke Tuhan aku sekarang sudah jadi anakmu ya. Tapi kalau yang ini jangan diubah Tuhan. Yang lain boleh Tuhan campur tangan. Yang lain Tuhan boleh ubah. Tapi kalau masalah ini jangan, aku sudah nyaman dengan ini. Nah seringkali kenyamanan ini membuat kita Bapak Ibu justru tidak peka akan suara Tuhan. Hati-hati. Jadi Tuhan seringkali diubah tuh, diacak-acak. Karena apa yang seringkali kita anggap baik ternyata itu belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya sekarang ini sedang ditata kembali oleh Tuhan, relakanlah hidup kita, relakanlah hatimu. Karena kalau tahu Tuhan sedang menata, percayalah, Tuhan menata tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Pasti Tuhan melakukan yang terbaik. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Nah pola ini sama seperti kalau Bapak Ibu jalan ada padang rumput, rumputnya tinggi-tinggi sedada saya. Sejauh mata memandang itu padang rumput, hijau. Tapi ternyata untuk melangkah dari satu kampung ke kampung yang lain, kita harus melewati padang rumput itu. Kita mulai langkahi, injak-injak rumput itu, ya, diinjak rumput sampai akhirnya terjadi pola. Terjadi jalanan. Lama-lama karena sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun orang lewat di jalan itu, orang lalu lalang di situ, maka terbentuk sebuah pola. Pola apa? Jalanan. Kiri kanan tetap rumput tinggi, tapi di situ sudah tidak ada rumputnya karena orang sudah injak-injak. Nah, pola yang salah dalam kehidupan kita, pola berpikir yang salah itu sama seperti itu. Kiri kanan rumput, di tengah-tengah sudah tidak ada rumput karena sudah sering kita pakai untuk berpikir. Sudah terbentuk sebuah pola cara berpikir. Puji Tuhan kalau pola pikir itu benar, tapi kalau tidak benar, nah ini dia, Tuhan akan campur tangan di situ. Bilang amin dulu Bapak Ibu. Tuhan akan ubahkan. Pola pikir Bapak Ibu tidak terlihat. Manusia yang sedang berbicara dengan kita mungkin tidak tahu pola pikir kita yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Mereka tidak lihat. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Bilang amin. Biasanya anak yang di rumah tangga melihat bapak mamanya ribut terus. Ya. Pernah ada satu anak muda bilang begini, saya tidak akan menjadi seperti bapak saya. Bapak saya selalu KDRT kepada mama saya. Dia suka mabuk-mabukan. Dia suka main perempuan. Dia suka judi. Semua yang jahat bapaknya lakukan. Kalau pulang ke rumah bukan anaknya senang, malah semua masing-masing masuk ke kamar. Termasuk mamanya. Kenapa? Takut kalau pulang pasti ribut. Kalau enggak mamanya yang dipukul, anak-anaknya. Dan anaknya janji ketika dewasa, saya akan menikah, saya tidak akan menjadi seperti papa saya. Percaya nggak? Begitu menikah, tiba-tiba dia berubah, bahkan lebih jahat dari bapaknya. Sampai dia heran, saya benci kelakuan bapak saya benci. Bahkan trauma melihat mama saya diinjak-injak, dipukul oleh bapak saya. Saya bahkan trauma melihat dia asal pulang bau alkohol, ya kan, marah-marah di rumah. Bukan hanya mama, kami pun menjadi sasaran tinju dia. Tapi kenapa begitu saya menikah, saya menjadi sama seperti bapak saya? Bahkan lebih parah dari bapak saya. Ada yang begitu di sini? Ternyata saudaraku, kenapa terulang kejadian kelakuan bapaknya menimpa kepada dia, padahal dia benci kelakuan bapaknya. Satu penyebabnya, karena dia kepahitan kepada bapaknya. Jadi pintu kepahitan ini, pintu gerbang setan yang sama yang menyerang bapaknya akan menyerang dia juga. Itu dia. Itu terbentuk pola pikir. Sehingga dia berpikir bahwa apa yang dia lihat puluhan tahun di rumah itu yang benar. Ternyata cara memperlakukan istri supaya istri tunduk harus dipukul, harus perkataan kasar supaya anak takut sama saya, harus dicaci maki, dibentak, diancam, bahkan bila perlu dipukul. Mereka berpikir itu cara yang benar. Sehingga
jangan kaget kalau dia pun mewarisi itu kepada anak dan istrinya. Dia perlakukan istrinya dengan cara yang sama, dia perlakukan anak-anaknya dengan cara yang sama. Itu sudah terbentuk pola pikir, saudaraku. Apalagi kalau sudah puluhan tahun, ini untuk berubah gak mudah. Sudah puluhan tahun mendarah daging dalam tubuh kita, sudah karatan istilahnya dalam hidup kita. Tapi percayalah, sekalipun sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya banyak menjumpai orang-orang yang begini kelakuannya. Begitu dijamah Tuhan, karakternya, pola pikirnya mengalami perubahan drastis. Dan kalau orang sudah diubah pola pikirnya, waduh, jalan-jalan di depan dia itu dahsyat, saudaraku. Bapak Ibu, seperti khotbah saya minggu lalu, kita harus percaya bahwa Tuhan kita punya rencana yang besar buat setiap kita. Yang percaya katakan? Yang bilang amin kurang mantap nih. Yang percaya katakan? Sama-sama dulu katakan, aku percaya, aku pasti diberkati, aku pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu tahu nggak saking dahsyatnya Tuhan? Ini simple, satu contoh kecil dari sekian banyak kedahsyatan Tuhan. Minggu lalu saya lihat satu video. Di video ini Bapak Ibu dijelaskan betapa luasnya alam semesta di atas sana, di mana ada bulan, bintang, matahari dan segalanya. Ternyata saudaraku, bumi tempat di mana Bapak Ibu lahir dan tempat di mana nanti kita akan meninggal, saudaraku, bumi ini yang menurut kita cukup besar, di mana diameternya sekitar 12.000 km lebih. Diameternya 12.000 km lebih. Tuh. Bumi yang besar ini, percaya nggak Bapak Ibu? Ternyata di jagat raya itu hanya seperti satu butir pasir di tengah lautan. Sehingga peneliti ruang angkasa mengatakan begini. Kalau suatu saat ada manusia tersesat di ruang angkasa, mungkin dia pilot ya, kapalnya meledak tapi dia masih pakai baju astronot dan kemudian mengambang dia di sana. Kalau dia sampai tersesat, maka kecil kemungkinan untuk dia bisa kembali ke bumi. Karena begitu banyak planet-planet, begitu luas, sampai seakan-akan jagat raya itu, alam semesta seperti satu ruangan yang tidak ada batas ukurannya. Luas luar biasa. Bumi yang besar ini seperti pasir di lautan. Tapi yang dahsyat, walaupun luas dan banyak planet-planetnya, tapi tidak ada yang bertabrakan. Benar nggak? Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kabar matahari hampir menabrak bulan? Pernah nggak? Bulan hampir menabrak planet-planet yang lain. Gak ada, saudaraku. Semua bergerak sesuai dengan aturan. Ya, aturan siapa yang buat? Tuhan yang buat. Bayangkan begitu banyak miliaran benda-benda di jagat raya. Terjadi pergerakan yang begitu sempurna, harmonis, luar biasa. Nah, saya mau katakan bahwa Tuhan yang dahsyat itu, kalau hidupmu dan hidupku di tangan Dia, kita pasti luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Jangan ragu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang datang ke tempat ini berkata, "Hah, mujizat, mah luar biasa. Tapi kok hidup saya udah puluhan tahun begini-gini aja, nggak ada perubahan." Kalau orang saya lihat banyak yang terima mujizat, banyak ditolong Tuhan, banyak mengalami terobosan. Bahkan saya lihat banyak orang bukan hanya dari nol, dari minus, diangkat Tuhan dahsyat luar biasa. Lah saya kok biasa-biasa aja. Kayaknya untuk luar biasa dan terima mujizat kayaknya untuk orang lain deh. Kalau saya enggak, saya mau katakan itu suara setan, saudaraku. Kita harus punya iman. Roh yang di dalam orang yang luar biasa dipakai Tuhan, roh yang sama ada di dalam kita. Roh Kudus tidak pernah membeda-bedakan. Katakan amin. Amin. Roh Tuhan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam orang yang luar biasa dipakai Tuhan, ada juga di dalam hidup Bapak Ibu semua. Karena itu tunggu waktunya Tuhan, pasti dahsyat. Satu, ubah apa yang harus kita ubah. Kalau siang hari ini Tuhan berbicara tentang pola pikir kita yang salah, seringkali ternyata ini menjadi penghambat untuk Tuhan bekerja mengangkat kita. Mungkin Tuhan bilang ini sama kita, anakku, udah dari dulu aku mau promosikan kau, tapi pola pikirmu gak mau berubah. Aku sudah ngomong berapa kali, tapi kau ngeyel, kau gak mau berubah. Setiap kali kau dengar firman,
Padahal firman itu untuk engkau anakku, tapi kau bilang ini bagus untuk suamiku. Oh, coba dia datang ke gereja tadi, pasti ini bagus buat dia. Padahal itu buat dia, saudaraku. Gitu. Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar itu fungsinya banyak. Ada kalanya kita dengar firman, yang lemah dikuatkan. Benar gak? Firman Tuhan bisa menguatkan orang yang lemah. Firman Tuhan juga bisa membangkitkan iman. Firman Tuhan juga bisa memberikan penghiburan. Tapi ada kalanya firman yang kita dengar itu bentuknya teguran. Nah, banyak orang gak siap ditegur. Gak mau ditegur. Nah, sikap tidak mau ditegur ini seringkali menjadi penghalang Tuhan mewujudkan rencananya buat kita. Orang-orang yang tidak mau ditegur ini cenderung orang yang keras. Orang yang menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan. Ngeri loh. Kalau lebih benar dari orang lain, oke lah, subjektif. Tapi kalau lebih benar dari Tuhan, siapa kita? Kita ini nggak ada seujung kukunya Tuhan. Katakan amin. Siapa kita merasa lebih benar dari Tuhan? Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita menjudge, menilai Tuhan salah dalam hidup kita. Hati-hati saudara. Ada orang seperti itu. Lihat, ini yang terjadi. Itu tadi khotbah saya baru pendahuluan saudaraku. Intinya baru mau masuk nih, baru mau landing. Coba kita buka yuk pada ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-14. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. 14, sama-sama yang keras yuk. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. 2, 1. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan baca lagi ya, baca lagi. 2, 1. Baca. Coba, ngeri nggak ayat ini? Orang Farisi keluar dari mana? Bait Allah, tempat Yesus berkhotbah, tempat Yesus melakukan mujizat. Apa mujizatnya? Orang stroke sembuh saat itu, benar nggak? Tangannya kan loyo satu, itu stroke, disembuhkan Tuhan. Tapi kemudian karena ada kesembuhan, Alkitab bilang mereka bersekongkol. Saya mau tanya, kata lain dari bersekongkol apa? Ada yang tahu? Kata lain dari bersekongkol apa? Konspirasi, benar Pak. Ada yang lain? Gak apa-apa, jawab. Salah menjawab di gereja tetap ke surga kita, tenang. Jangan takut. Ada yang lain, jawaban yang lain. Bersepakat, bersekongkol, konspirasi, apalagi? Kerjasama, ya. Pokoknya mereka jadi bestie tiba-tiba. Jadi ngegeng. Merencanakan satu hal yang bisa baik ataupun yang jahat. Tapi yang ngeri di sini, orang-orang Farisi bersepakat, ya, konspirasi, bersekongkol, punya ide sama-sama, mengerikan, membunuh Yesus. Pertanyaan saya, ayat-ayat sebelumnya, ada nggak alasan yang tepat untuk mereka membunuh Yesus? Ada nggak? Ada nggak satu kesalahan yang layak untuk Yesus dibunuh? Ada nggak? Nggak ada, justru kebaikan. Nah ini yang saya katakan, mereka ini, orang-orang Farisi ini, orang-orang yang sudah terikat dengan pola pikir yang salah. Berpuluh-puluh tahun mereka sudah dibentuk dan gak mau berubah. Orang Farisi tahu gak Bapak Ibu? Ini orang-orang yang belajar firman Tuhan puluhan tahun. Di zaman itu untuk masuk golongan orang Farisi tidak mudah. Ini kelompok elit. Ini orang-orang elit Bapak Ibu di kalangan orang Yahudi. Mungkin kalau cuma seperti saya cuma gelar MTH S2 dalam teologi, belum layak masuk, belum layak Pak. Ini yang masuk nih pentolan-pentolan. Orang-orang ternama, terhebat, orang-orang yang dianggap luar biasa. Belajar firman puluhan tahun. Mereka belajar apa? Tolong katakan, belajar firman. Mereka belajar firman ya. Tapi lihat, ketika firman yang hidup, yaitu Yesus di depan mata mereka, mereka tidak kenal Yesus. Mereka nggak kenal Yesus. Ini sama seperti ada orang punya pacar LDR, long distance relationship. Ya, belum pernah ketemu, tapi lama-lama jatuh cinta. Hanya lewat apa? Tulisan surat. Surat yang dia tulis, kata-katanya dia cerita tentang dirinya.
Dia cerita tentang kerinduannya, dia cerita tentang kedekatannya dengan Tuhan, dia cerita tentang tempat di mana dia tinggal. Berbulan-bulan, bertahun-tahun menjadi teman, tukar surat, lama-lama tumbuh perasaan, lama-lama cinta, lama-lama merasa ini calon pasangan saya di masa depan. Begitu pasangannya datang menjumpai dia bilang, siapa kau? Yang tadinya disayang, jarak jauh sayang, begitu dekat, bahkan mau dibunuh. Sama Bapak Ibu, Alkitab yang di tangan kita itu adalah surat cinta dari surga, katakan amin. Surat cinta Tuhan yang diinspirasikan kepada begitu banyak penulis dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Tapi orang-orang ini diilhamkan Tuhan, diberikan inspirasi untuk menulis begitu banyak cerita tentang kerajaan surga. Bicara tentang kuasa, tentang mujizat. Tapi intinya bicara tentang satu pribadi. Siapa dia? Yesus. Jadi orang Farisi begitu, saudara. Pola pikirnya sudah terbentuk salah. Harusnya ketika Yesus, apa yang Yesus katakan? Coba pada ayat yang ke-11. Ini perkataan Yesus, kita buka yuk ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka begini. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba itu? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Di sini mereka mempermasalahkan Yesus. Mengapa Yesus mengizinkan para murid yaitu memetik bulir gandum, dan kemudian mengapa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Saya mau tanya, di hari Sabat apa yang tidak boleh dilakukan? Ayo, ada 50.000 orang di sini, masa nggak ada yang jawab? Saya mau nanya, apa? Bekerja, betul. Nggak boleh masak ya, nggak boleh cuci baju, cuci piring, nggak boleh. Kita harus teduh. Teduh bukan hanya hati, fisik pun teduh. Kita harus diam di hadirat Tuhan. Gitu. Sama begini Bapak Ibu. Kalau ada orang bikin peraturan, tidak boleh melanggar lampu merah. Orang kalau melanggar lampu merah masuk penjara. Kira-kira tiba-tiba nih yang bikin peraturan melanggar lampu merah. Pertanyaan saya, dia bersalah nggak? Tolong yang kompak jawabnya. Salah nggak saudaraku? Oke, salah. Tuhan Yesus bilang begini, hari Sabat semua tidak boleh ada yang kerja. Di hari Sabat Yesus menyembuhkan orang sakit. Saya mau tanya, Yesus bersalah nggak? Halo, bersalah nggak? Bersalah Pak? Bersalah. Bersalah? Kelompok pencapir A bilang bersalah. Kelompok pencapir B tidak. Ayo, kelompok pencapir C jawabannya apa? Idem. Bersalah Pak? Enggak ya? Enggak. Kan Yesus yang bikin peraturan. Tapi seakan-akan di situ Yesus melanggar peraturan yang dia buat, benar nggak? Nah, kita harus bisa melihat ini dengan baik, saudaraku. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti ini. Mengapa di hari Sabat tidak boleh bekerja? Karena sebenarnya Bapak Ibu di situ Tuhan sedang mengajarkan orang Israel bahwa mereka di hari Sabat harus punya waktu untuk berdiam bersama anak dan istri dan suami, untuk punya waktu saat teduh bersama Tuhan. Punya waktu berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Itu intinya Sabat itu. Jadi tinggalkan pekerjaan jasmani, pekerjaan fisik, bangun pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau di hari Sabat engkau punya domba masuk ke lubang, ditolong nggak kira-kira? Apa? Ditolong ya? Apakah kemudian kita berkata, domba, sorry, ini Sabat coy, kita tunggu sampai Sabat kelar baru ku tolong kau ya? Beruntung kalau itu lubang yang kering dan nggak ada ular di situ. Nah, kalau ada ular dan ada air, mati di situ dombanya. Makanya Tuhan tegur orang-orang yang munafik ini.
Tuhan bilang that's okay melakukan perbuatan baik. Yang Yesus lakukan ini pelayanan perbuatan baik. Artinya that's okay, nggak ada masalah. Di sini bukan artinya Tuhan pembuat peraturan dan kemudian dia yang melanggar peraturan. Bukan. Yesus sedang menunjukkan begini loh caranya melakukan peraturan yang Tuhan kirimkan dalam kerajaan surga. Artinya Tuhan sedang mengajarkan sama orang Farisi, kalau ada dombamu yang masuk ke lubang hari Sabat, gak apa-apa kau tolong. Apalagi manusia lebih berharga dari ini sakit perlu didoakan. Dan ini pelayanan dan ini menyenangkan hatiku. That's okay. Kira-kira kalau kita jadi orang Farisi kita ngeyel atau terima? Tolong jujur, terima atau ngeyel? Ada yang bilang ngeyel, terima. Nggak apa-apa. Harusnya responnya, oh begitu ya Tuhan, makasih ya kau sudah mengajarkan kami. Ternyata ilmu kami masih cetek. Terima kasih buat pewahyuan ini. Tapi Alkitab ini berkata, mereka keluar pasti dengan hati yang panas. Dan mereka bersekongkol, bersepakat, konspirasi, punya ide. Bunuh Yesus hanya gara-gara ini. Ngeri saudaraku. Jadi ternyata kita ini bisa berubah atau enggak. Ternyata tergantung kita. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Tuhan bisa paksa lu Bapak Ibu dan saya taat sama dia. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Bisa. Ketika kita mau bikin dosa tiba-tiba tangannya kita nggak bergerak aja. Tiba-tiba kalau kita mau ngambil sesuatu yang bukan milik kita. Tiba-tiba tangan kita berhenti. Seperti ada rem. Wah. Waktu kita mau caci maki orang tiba-tiba mulut kita dikunci. Ketika kita mau pikir yang jahat, mau pikir yang kotor, tiba-tiba kita ngeblank. Jadi kayak orang dongo. Bisa, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Ketika kau mau mengambil apa yang bukan milikmu, Tuhan kasih pilihan. You take it or leave it. Bener gak? Ketika hatimu mau marah sama Tuhan, Tuhan bisa katakan, marah ampuni. Tuhan kasih free will. Kehendak bebas. Makanya ketika Adam dan Hawa mau petik buah anggur, tidak ada tangan malaikat yang kemudian tempeleng tangan Hawa. Bang! Gak ada. Diizinkan Tuhan. Tuhan kasih free will. Kehendak bebas. Di tempat ini Bapak Ibu juga dikasih kehendak bebas. Untuk taat atau tidak. Untuk mau berubah atau tidak. Tapi saya berdoa di tempat ini kita merespon panggilan Tuhan siang hari ini. Untuk kita mau diubah pola pikir kita yang salah. Miliki pola pikir kerajaan surga. Memang perlu proses Bapak Ibu. Nggak mudah. Kalau kita sudah puluhan tahun terbiasa melihat caci maki di rumah. Puluhan tahun melihat bagaimana orang tua kita saling menyakiti. Ya kan? Untuk kita punya hati untuk bisa mengampuni sulit. Kita terbiasa melihat bagaimana orang kepahitan. Bagaimana orang sakit hati. Untuk kita bisa gampang melupakan kesalahan orang. Sulit. Takes time. Perlu proses. That's okay. Tapi kalau Bapak Ibu mau taat, lihat prosesnya akan cepat. Amin. Prosesnya akan dahsyat dan luar biasa. Setiap kita pasti ada area-area tertentu yang sedang dipoles sama Tuhan. Ada area-area tertentu dalam kehidupan Bapak Ibu di mana orang lain tidak tahu, tetanggamu tidak tahu, mungkin pasanganmu tidak tahu, tapi area itu engkau sedang dibentuk sama Tuhan. Relakan hatimu saudaraku. Jangan lawan Tuhan. Tuhan itu dahsyat, terlalu besar bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau kita taat, Tuhan yang dahsyat itu akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Percayalah, promosi pasti datang. Katakan, promosi pasti datang. Tapi Tuhan yang tahu kita ini sudah layak dipromosikan atau belum. Tuhan yang tahu kita sudah siap dipromosikan atau belum. Tuhan tahu kalau dipromosikan sekarang, ini kayaknya nanti dipromosikan berubah nih hatinya nih. Dipromosikan jauh nih dari aku nih. Dipromosikan bisa berubah nih. Tuhan tahu saudaraku. Makanya itu kalau engkau sedang menanti-nanti promosi berkat pemulihan dari Tuhan. Sabar. Nantikan dengan sukacita. Katakan amin. Nantikan dengan iman percaya, yes, yang Tuhan janjikan sudah di depan mata. Doanya selalu begitu. Makanya saya selalu katakan dan sering berdoa buat jemaat. Tuhan taruh di hati saya, mujizat yang Tuhan janjikan buat Bapak Ibu sudah di depan mata.
Kalau sudah di depan mata, percaya tinggal 1-2 langkah lagi kau akan meraih apa yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi siang hari ini jujur yuk di hadapan Tuhan. Kalau masih ada yang salah, bilang, Tuhan, aku tahu ini pola pikirku salah. Sudah terbentuk sekian puluh tahun. Karena lingkungan, karena keadaan, karena tekanan. Tapi saat ini aku mau taat. Aku mau berubah. Ubah aku untuk punya pola pikir kerajaan surga. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih. Kami merasakan anugerah-Mu melimpah buat kami. Siang hari ini kami akan bersatu dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kembali sebagai ucapan syukur, kami akan membawa persembahan kami. Berkati setiap rupiah Tuhan, pakai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan Tuhan, mari semua bersama kita katakan amin. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu, Yesus, mulia, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih untuk persembahan diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama pada siang hari kita masuk perjamuan kudus. Terima yang terbaik dari tubuh darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga
inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari sekali lagi dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakit. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, pekerjaanku, usaha, karir diberkati, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minumlah inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus bagi setiap kita. Percaya imani ada kuasa yang memberkati setiap kita pada siang hari ini. Sama-sama kita kembali bangkit berikan dengan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darah Tuhan Yesus menyempurnakan setiap kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, setiap minyak yang ada di tangan kami, yang kami angkat, kami percaya saat ini tangan-Mu dari surga mengurapi setiap botol, setiap tetes menjadi api kemuliaan, sehingga yang sakit terima minyak ini disembuhkan Tuhan, yang lemah terima minyak ini dikuatkan, bahkan segala kuasa kegelapan hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Ambil saat teduh sejenak. Renungkan firman Tuhan. Pola pikir yang salah yang mana yang Tuhan mau kita ubah. Berubahlah saudaraku. Berubahlah. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita 1, 2, 3 kali, jangan keraskan hati kita. Buru-buru berdamai dengan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau seringkali kita selama ini mengabaikan perintahnya. Tuhan, beri kami kemampuan untuk tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong Tuhan untuk kami bisa ubah segala yang tidak benar di hadapan. Kami tahu rencana Tuhan besar dan ajaib buat setiap kami. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang ajaib itu. Pakai kami menjadi alat kerajaan surga. Di tangan kami ada kuasa yang besar Tuhan. Lewat hidup kami akan banyak orang bertobat dalam nama Yesus. Lewat hidup kami akan banyak Tuhan orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat lepas dalam nama Yesus. Perkara ajaib terjadi. Tuhan yang berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, bahwa kami akan melakukan perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Terima kasih buat janji-Mu, kami terima tempat ini. Hamba doa setiap mereka yang sakit siang ini pulang dengan kesembuhan, yang lemah diberi kekuatan yang baru, bahkan segala intimidasi setan dipatahkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa di tempat ini. Berkati terus pelayanan Gereja Tiberias, dipakai Tuhan semakin cemerlang, semakin dahsyat. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, penyertaan Tuhan sempurna buat anak-Mu dan buat seluruh keluarga. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dan kami siap terima berkat dari surga. Siapkan hati kita, angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita dan keluarga mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar.